Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH. W-H-O-O-S-H. Dibaca WUSH. Oke, langsung aja ya, kita bahas topik yang lagi hangat nih. Kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Soal kecepatannya sih udah sering kita dengar ya. Tapi gimana soal kondisi keuangannya? Nah ini yang menarik. Kita pegang sumber dari kompas.com tanggal 18 Oktober 2025. Ada kutipan langsung dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pandangannya wah cukup terbuka ya. Jadi misi kita kali ini kita coba bedah deh. Akar masalah utang proyek WUSH ini tuh apa sih? Dan langkah penyelesaiannya gimana? Langsung dari sudut pandang beliau. Oke, kita mulai ya. Ya, jadi fokus utamanya Kaman beban utang proyek ini ke pihak China ya kan? Dulu kan Anda ingat mungkin janjinya ini proyek antar bisnis, B2B gitu. Nggak akan pakai uang negara, tapi ya kenyataannya di tengah jalan malah butuh suntikan dana APBN. Uang pajak kita juga akhirnya kepake. Nah, tantangan terbesarnya ya sekarang ini, gimana bayar cicilan pokok sama bunganya itu? Nah ini dia nih yang bikin kaget ya dari artikel itu. Pak Luhut ngaku secara terbuka kalau proyek ini katanya emang udah bermasalah dari awal. Dia bilang kutipannya nih saya terima udah busuk itu barang. Waduh ini pengakuan yang belak-belakan banget ya dari pejabat setinggi itu. Betul-betul. Istilah sudah busuk itu, signifikan banget artinya. Ini kayaknya mengkonfirmasi kekhawatiran banyak orang soal perencanaan awalnya, terutama soal, yaitu, finansial dan biaya yang bengkak. Ini nunjukin ada masalah mendasar gitu loh, entah di konsep awal atau pas pengerjaannya. Pak Luhut di situ menjelaskan dia itu masuk belakangan ya kan, tujuannya ya untuk coba memperbaiki, salah satunya lewat audit BPKP itu. Oke, BPKP ya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lembaga audit internal pemerintah kan itu. Sip. Nah, setelah ngakuin masalahnya, terus gimana arah perbaikannya menurut Pak Luhut di artikel itu? Nah, disinilah fokusnya mulai ke solusi. Pak Luhut, dan ini sejalan juga sama Menteri Keuangan Pak Purbaya yang dikutip di sana, menegaskan arahnya udah jelas. Gak ada lagi permintaan pakai dana APBN buat nalangin utang ini. Gak ada. Solusi yang diutamakan sekarang itu restrukturisasi utang. Restrukturisasi ya, jadi bukan suntikan dana lagi. Oke. Betul. Artinya, ya ditata ulang skema pembayaran utang yang udah ada sama China. Menarik, tapi gimana caranya restrukturisasi itu bisa jalan? Maksudnya apa yang perlu disiapin gitu? Nah, kuncinya itu ada di pembentukan tim negosiasi resmi. Ini penting banget. Pak Luhut bilang, China itu sebenarnya udah setuju kok secara prinsip buat ngobrolin restrukturisasi ini. Cuma kemarin sempat tertunda, ya karena ada transisi pemerintahan kita. Nah, untuk mulai negosiasi formalnya, ini perlu landasan hukum. Bentuknya keputusan presiden atau Kepres dari Presiden Prabowo. Oh, jadi Kepres itu kayak surat tugas resmi gitu ya? Biar timnya punya wewenang buat duduk bareng sama China, terus nego ulang utang KCIC. Itu kan perusahaan patungannya ya? Tepat sekali, betul. Tanpa Kepres itu, tim negosiasi kita belum punya gigi lah istilahnya buat berunding secara formal. Pak Luhut juga nyebut udah koordinasi sama Pak Rosan, kayaknya sih merujuk ke tokoh kunci di tim ekonomi atau transisi ya, biar prosesnya cepat jalan setelah Kepres terbit nanti. Ini juga nunjukin ya pentingnya kesinambungan kebijakan antar pemerintahan, apalagi buat proyek strategis jangka panjang kayak gini. Oke, berarti kalau kita simpulkan sementara dari artikel ini, masalah utang WUSH ini nyapa, diakui bermasalah dari awal sama pejabat tinggi, solusinya didorong ke arah negosiasi ulang alias restrukturisasi sama China. Dan yang penting nggak akan pakai APBN lagi, semuanya sekarang tinggal nunggu lampu hijau berupa Kepres itu tadi ya, biar bisa mulai langkah formal. Presis. Gambaran besarnya gitu. Ini nunjukin betapa kompleksnya ngelola proyek infrastruktur raksasa ya. Apalagi yang ada dana asingnya, mitra asingnya. Mulai dari janji awal skema B2B, terus ada pembengkakan biaya, butuh dana negara. Sampai akhirnya sekarang upaya restrukturisasi utang. Ini dinamikanya tinggi banget, baik di dalam negeri maupun sama pihak luar.
Kalau dengar pengakuan sudah busuk dari awal itu, seberapa yakin sih Pak Luhut tersirat di artikel itu bahwa restrukturisasi ini beneran bisa jadi solusi jangka panjang? Bukan cuma ya nunda masalah aja gitu. Kalau dari pernyataannya di artikel itu ya, kayaknya sih Pak Luhut cukup optimis ya. Restrukturisasi ini dianggap jalan keluar paling realistis sekarang. Terutama karena udah ada sinyal oke dari Cina dan ada penegasan juga untuk nggak membebani APBN lagi. Jadi fokusnya ya gimana caranya mencapai kesepakatan baru yang lebih manageable lah buat keuangan KCIC ke depannya. Tapi ya tentu detailnya baru kelihatan nanti setelah negosiasi beneran jalan. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Kisah Wush ini kan bukan cuma soal kereta cepat ya. Ini kayak cermin tantangan nyata bangun infrastruktur besar. Antara ambisi, perencanaan, terus realita pembiayaan di lapangan, sampai seni negosiasi utang antar negara yang ya pasti ada pengaruh politiknya juga. Betul. Dan ini menggarisbawahi lagi betapa krusialnya perencanaan yang super matang di awal. Studi kelayakan yang komprehensif, manajemen risiko yang kuat. Itu penting banget, terutama buat proyek skala gede yang pakai dana internasional begini. Ya, bisa dibilang ini pelajaran mahal lah buat kita semua. Oke, sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan. Mengingat pengakuan bahwa proyek ini sudah busuk dari awal, menurut Anda pelajaran paling fundamental apa sih yang harus kita petik bareng-bareng? Supaya proyek-proyek strategis kita ke depan, itu nggak mengulang kebusukan yang sama dalam perencanaannya. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.